warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Tias Kristanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bu Yuni. Bu Yuni ini adalah wali kelas 6 di SD Negeri 3 Permanu. Assalamualaikum Bu Yuni, bagaimana kabarnya Bu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat. Sehat ya Bu Yuni ya? Iya. Alhamdulillah. Sehat, semangat Pak. Semangat. Terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk dalam kegiatan ini Bu Yuni ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Yuni, di mana sebelum kita nantinya akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelasnya Bu Yuni. Seperti itu Bu Yuni. Nah, adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuni nanti. Serta di mana mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi ini Bu Yuni, yaitu sebagai persiapan awal Bu Yuni. Persiapan awal di mana untuk melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya Bu Yuni agar lebih siap, juga agar lebih percaya diri, sehingga dalam proses pembelajaran nanti pembelajarannya bisa lebih lancar Bu Yuni dan juga baik. Seperti itu Bu Yuni. Bu Yuni, langsung saja ya di sini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Yuni. Yang pertama tentang ini Bu Yuni, dengan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuni capai dalam pembelajaran nanti itu apa ya Bu Yuni kira-kira? Terima kasih Pak. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya, yaitu saya ambil dari materi matematika. Khususnya ya. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu menghitung atau menyelesaikan masalah sebuah luas permukaan gabungan antara balok dan kubus dengan tepat. Seperti itu Bapak. Gitu ya. Jadi tujuannya anak-anak ini materinya matematika ya Bu ya. Mata pelajarannya matematika, anak-anak diminta untuk mengamati bangun ruang gabungan balok dan kubus. Seperti itu ya Bu Yuni. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Yuni capai atau Bu Yuni lakukan di sini? Area pengembangannya. Untuk area pengembangannya saya mengambil dua, di mana dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya ambil di anak-anak itu bisa menyelesaikan soal-soal gabungan antara balok dan kubus. Untuk keterampilannya anak-anak fokus di mana dalam kesadaran diri dalam berelasi saat bekerja kelompok nanti. Seperti itu. Jadi menerapkan KSE-nya Pak. Menerapkan KSE-nya. Iya. Jadi area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan Bu Yuni, kemudian keterampilannya anak-anak bisa mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya melalui bekerja sama dalam kelompok itu ya Bu Yuni ya. Baik, kemudian saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang akan Bu Yuni lakukan, mungkin meliputi dari strateginya, metodenya, ataupun modelnya, medianya, seperti itu Bu Yuni. Monggo. Iya Pak Dodi. Untuk rencana atau rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan mungkin ya, itu untuk strukturnya atau strateginya itu dengan cara melaksanakan kerja kelompok, di mana anak-anak biar untuk fokusnya tadi dalam keterampilan sosial emosionalnya itu muncul seperti itu. Terus untuk modelnya menggunakan model problem based learning (PBL) untuk karena menyelesaikan sebuah masalah tadi ya, masalah bangun ruang gabungan. Terus untuk metodenya menggunakan metode, karena kelompok pastinya adanya diskusi, adanya penugasan, adanya saling tanya jawab antar kelompok. Terus untuk medianya saya mengambil media video pembelajaran, terus mungkin ada jaring-jaring bangun antara bangun ruang kubus dan balok, serta tiruan-tiruan bangun balok dan kubus. Seperti itu Bapak. Okay.
Wah, sangat kompleks sekali Bu ini, lengkap sekali. Jadi mulai dari strateginya tadi sudah membentuk kelompok ya Bu ini ya. Kemudian dari metodenya Bu Yuni menggunakan metode problem based learning. Kemudian juga metode juga diskusi, kemudian metode tanya jawab, medianya pun juga sangat lengkap Bu Yuni. Saya rasa jadi dari video sudah ada, kemudian jaring-jaring kubus ataupun balok seperti itu ya. Nah, baik Bu Yuni. Lalu kapan nih kira-kira pembelajaran yang sudah Bu Yuni rancang ini akan dilakukan? Kapan? Sesuai dengan materinya, insya Allah di hari Selasa, Bapak. Di hari Selasa minggu depan ya Bu Yuni. Oke. Ya. Di hari Selasa nanti ya Bu Yuni ya. Jadi nanti mohon izin Bu Yuni, di hari Selasa minggu depan saya akan masuk di kelasnya Bu Yuni untuk melakukan observasi. Gitu ya Bu Yuni. Nah, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelasnya Bu Yuni, kita adakan percakapan terakhir Bu Yuni, di mana percakapan ini adalah percakapan pra-observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri Bu Yuni, dari percakapan kita ini apa yang sudah Bu Yuni dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Yuni? Dari ini tadi ya, percakapan dari awal tadi, di mana Pak Dodi menanyakan tujuannya pembelajaran, area pembelajarannya, terus rancangannya ya, strategi apa. Nah, dari sini saya mendapatkan gambaran di mana nanti saat saya mengajar nanti itu saya harus menyiapkan sebuah media-medianya Bapak. Jadi harus menyiapkan lah biar nanti pada waktu observasi atau apapun itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu kemungkinan ya Bapak. Iya. Jadi ya itu semoga saat nanti pada waktu pembelajaran nanti bisa terlaksana dengan baik, antara anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya tadi. Baik, jadi lebih mempersiapkan diri pada saat pembelajaran nanti di dalam kelas Bu Yuni ya. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya, kesempatannya bisa kami ajak untuk berdiskusi, melakukan kegiatan pra-observasi ini. Terima kasih Bu Yuni. Kita ketemu di kegiatan observasi di dalam kelas. Siap. Ya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk? Tidak. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah semua masuk, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak ada yang izin. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Siapa yang berdoa untuk memimpin doa? Saya. Mas Febri. Marilah teman-teman, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. SD Negeri 3 Permenu. Semangat jaya, luar biasa, yes. Kelas 6. Mandiri, kreatif, prestasi, bernalar kritis, jaya, jaya, jaya. Ikan hiu makan babat, kelas 6 hebat. Baik, terima kasih. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Pakaian seragamnya lengkap semua. Lengkap. Mas Bayu dasinya. Iya. Nah, ya. Baik, mejanya sudah tertata rapi. Sudah. Baik. Anak-anakku semuanya, selanjutnya seperti biasanya kita nyanyikan lagu nasional untuk semangat kita sebagai rasa nasionalisme kita, ya, patriotisme kita, di mana kita adalah generasi penerus Bangsa. Kita enaknya nyanyi apa hari ini? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Baik, 1, 2, 3. Dari Sabang
tentang jaring-jaring kubus dan balok. Nah, sekarang kita akan yaitu menentukan cara menghitung luas permukaan kubus, gabungan kubus dan balok, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Setelah tujuan pembelajaran kita hari ini, nah sebelumnya kita akan melakukan namanya yaitu pre-test. Akan dilakukan oleh tiap kelompok pre-test di sini. Untuk pre-test cukup karena hanya cukup 10 menit. Sanggup? Sanggup. Berapa? 10 menit. Nah, sebelum di pretest kita lanjut, sebelumnya tadi belum, yaitu kesepakatan kelas. Ya, saya ingatkan lagi, kesepakatan kelas kita apa saja? Apa? Seragam lengkap. Di dalam kegiatan belajar mengajar apa lagi? Tidak berisik, tidak rame. Terus apa lagi? Fokus. Berikutnya, di dalam kegiatan belajar mengajar, memperhatikan guru saat mengajar. Terus apa lagi? Tidak boleh keluar tanpa izin. Cukup untuk ini? Cukup kesepakatan kita hari ini? Cukup. Kita mulai untuk tesnya. Cukup 10 menit. Untuk selanjutnya, nah, bingung itu tadi? Bingung. Kamu menemukan apa itu tadi? Bangun gabungan. Ada apa? Gambar apa itu tadi? Ada kubus dan balok. Nah, bagaimana ya cara untuk menyelesaikan ini? Simak videonya. Luas permukaan bangunan gabungan Sambil balok dan dicatat kubus. nanti. Jadi ini soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan gabungan. Dari video yang kalian amati itu tadi, kamu menemukan apa? Luas permukaan gabungan. Luas permukaan gabungan kubus dan balok. Siapa yang bisa untuk luas permukaan kubus? Yuk. Siva. Naila. Promosinya.
Betul? Betul. Oke. Tadi luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kali sisi. Sekarang luas permukaan balok. Yo, yang memperhatikan tadi ya siapa? Oke, Alfa. Betul atau kurang tepat? Kurang tepat di mana? Mas Adi bisa membetulkan? Yuk, yang mana? Silakan maju. Kurang tepatnya di mana? Katanya Mas Adi kurang tepat. Iya, silakan. Iya. Tadi panjang kali lebar, ini tadi panjang kali lebar juga. Yang tepat adalah panjang kali tinggi. Panjang kali lebar, lebar kali tinggi, panjang kali tinggi. Nah ini masih kubus sama balok. Nah ini tadi yaitu mencari luas permukaan gabungan. Gabungan ini apa? Luas permukaan gabungan. Nah, tadi apa? Luas permukaan apa? Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus Tambah luas permukaan balok. Dikurangi 2 kali sisi kubus. Ya. Ada yang mau menuliskan? Ada yang mau menuliskan? Iya, itu tadi yang disebutkan temanmu. Luas permukaan kubus ditambah luas permukaan kubus ditambah luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Ada yang bisa membantu? Ya, Mas Adi, yuk. Tetap di sini aja. Perhatikan dulu. Di sini aja. Nah, luas kubus ditambah luas permukaan balok. Ini mana? Bisa? Bisa. Terima kasih untuk yang maju. Tepuk tangan untuk yang berani. Tapi pada waktu pretest tadi ada yang seperti ini? Ada. Ini nanti ada postes yang lebih tepat. Ya. Nah, kalau sudah kamu ini tadi sudah kamu rangkum seperti ini, luas permukaan kubus sudah ditemukan, luas permukaan balok sudah, luas gabungan sudah kamu temukan, maka di sini akan saya bagi sebuah lembar kerja kalian. Nah, lembar kerja ini nanti diskusikan bersama kelompokmu, ya, kelompokmu, di mana tiap kelompok berbeda soal. Jadi diskusikan baik-baik bersama kelompok. Jadi nggak ada saling bertanya sama kelompok lain. Nah, petunjuk yang kedua, nanti kalau ini nanti waktunya yaitu 30 menit ya. Bisa dipahami? Baik, saya bagikan di sini. Langsung dikerjakan yang datang lembar kerjanya.
berani maju ke depan. Nomor 1, nomor 1. Kelompok mana? Ya, silakan maju. Nanti yang nomor 2 kenapa? Apa? Ya, kelompok 1 tiap kelompok mendapatkan beda 1, 2, 1, 2, 1. Nanti ada giliran yang 1 nanti nomor 2. Yang nomor 1 ini kelompoknya Mbak Naila. Silakan. Terima kasih. Nah, kita lihat nomor 1, betul atau kurang tepat? Betul. Yakin betul? Yang mendapatkan kelompok 1 siapa? Yang mendapatkan LKPD 1? Siapa? Betul nggak? Nomor 1? Betul. Oke, terima kasih. Jadi nomor 1, 6 kali rusuk, 6 kali 8 kali 8 hasilnya yaitu 384. Lanjut berikutnya. Kedua, yang mendapatkan LKPD 2 silakan mengerjakan yang nomor 1. Siapa? Nomor 1. Berarti nanti sabar. Enggak. Betul, kurang tepat. Yang LKPD 2, LKPD 1 bisa dikoreksi teman-temannya, betul atau kurang tepat? Betul. Nah, dari LKPD 1 dengan LKPD 2 sama tidak sebenarnya sama, tetapi yang LKPD 1 tadi berupa apa? Soal cerita. Yang sekarang berupa apa? Yang LKPD 2 apa? Berupa gambar. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nanti tugas kalian yaitu ini tadi sudah kelompok ya. Yang mandiri nanti silakan itu nanti kamu kerjakan di buku masing-masing ya. Kerjakan di buku kalian masing-masing. Setelah itu besok dikumpulkan ya. Baik, capek? Capek. Nah, sekarang kalau capek ada yang harus kita lakukan ya. Kita ice breaking dulu yaitu ice breakingnya yaitu oke, bus, yes ya. Jika nanti saya tepuk 1 oke, kalau tepuk 2 bus, kalau tepuk 3 yes, bisa? Bisa. Tepuk 1 oke, tepuk 2 bus, tepuk 3 yes, tepuk 21 bus, oke, tepuk 23 bus, yes, tepuk 22 bus, tepuk 22 bus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana perasaan kita? Perasaan hari ini? Senang. Nah, ya kalau di video ya? Iya. Di layar? Ya, setiap hari? Iya. Lalu ya. Baik. Nah, refleksi hari ini sekarang apa sih yang kita pelajari ini tadi? Berani acungkan tangan. Ya, Mas Akbar. Luas, permukaan, gabungan, balok, dan kubus. Ada pelajaran materi apa lagi? Apa? Apa lagi? Materi apa ini tadi selain tentang luas, permukaan, gabungan?
apa? Luas permukaan kubus. Terus apa lagi? Luas permukaan balok. Jadi ini tadi ada 3 pelajaran yang kita ambil, yaitu luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan gabungan antara balok dan kubus. Dan jangan lupa tugasnya tadi. Oke? Baik. Nah, ini sudah waktunya istirahat. Sebelum istirahat kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Waalaikumsalam Pak Dodi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Yuni ya. Baik, di percakapan kali ini kita sudah masuk di kegiatan pasca observasi Bu Yuni. Nah, di sini nanti akan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni yang saya ajukan kepada Bu Yuni. Nah, Bu Yuni, yang pertama ini bagaimana perasaannya Bu Yuni pada saat kegiatan observasi yang kemarin di Danau Kertas? Perasaan kemarin ya Pak? Grogi Pak. Grogi, Iya. J. Diamati sama teman ya kan? Ya, tetapi dalam sisi lain itu perasaan senang, ada evaluasi ya. Jadi ada yang mengerti saya, nanti apa kekurangan saya nanti akan saya dapatkan. Ya, seperti itu. Jadi Bu Yuni meskipun sering mengajar tetapi masih ada rasa grogi. Padahal teman itu ya Bu Yuni ya. Iya, Pak. Baik, Bu Yuni, pertanyaan kedua. Bisakah Bu Yuni menceritakan kembali area pengembangan yang Bu Yuni terapkan pada waktu observasi kemarin, pada saat pembelajaran di kelas kemarin, dan bagaimana langkah atau tahapan-tahapan pada saat Bu Yuni mengajar? Pengembangan dalam pembelajaran kemarin itu saya kan mengambil 2 ya Pak. Pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuan yang kemarin saya mengambil langkah yaitu anak-anak mengamati video. Di situ dari video anak-anak mengetahui ilmu yang didapatnya tanpa saya menerangkan gitu. Jadi anak-anak mengamati video. Dari mengamati video anak-anak ternyata bisa gitu, bisa memahami video itu tadi ilmunya dan pengetahuan yang ada. Untuk keterampilannya saya fokus pada sosial emosionalnya anak. Ya, di situ anak-anak pada waktu kelompok mana yang sudah selesai silakan coba dulu ya. Bareng kan ada yang bareng. Ini loh, kemana aku saja nih kan gitu ya. Seperti saya. Ternyata terus saya sabar nanti nunggu antrian. Gitu ya. Nanti mau bisa berikutnya. Itu Jadi anak pengembangannya ada pengetahuan di mana anak tadi diminta untuk melihat video, kemudian mereka bisa mengetahui cara menyelesaikan soal tadi, kemudian juga keterampilannya dari kegiatan anak-anak diskusi kelompok tadi ya, menunggu antrian seperti itu, giliran maju. Baik, kemudian dari area pengembangan itu tingkat keberhasilannya bagaimana Bu Yuni di sini yang pada saat Bu Yuni mengajar itu? dari apa yang saya paparkan Betul. ada yang kurang, yaitu ada kendala dalam kekurangannya di mana anak itu tadi dalam kelompok ada yang tidak aktif, ada yang mau, ada yang tidak ikut kerja gitu, tidak ikut mengerjakan soal itu tadi, jadi sampai Oh gitu. Iya. Jadi ada yang kurang aktif pada saat kerja kelompok tadi. Iya. Nah, kira-kira dari permasalahan seperti itu anak tidak aktif itu apa yang membuat anak itu tadi tidak aktif? Kira-kira apa nih Bu Yuni? kemungkinan ya Pak, satu tidak suka sama pelajarannya ya kan, Iya. kedua mungkin bosan sama metode medianya Iya. seperti itu, dan mungkin anaknya juga ada masalah. Jadi kemungkinan banyak itu anak itu tadi tidak suka, kemudian bosan dengan pelajarannya, kemudian ada permasalahan di rumah seperti itu. Kemudian langkah Bu Yuni untuk menindaklanjuti anak yang seperti ini
rencana Bu Yuni yang akan dilakukan apa? Saya mungkin pendekatan pada anak tersebut. Pendekatan. Iya. Oke. Mungkin nanti ya, mungkin pada waktu luang seperti itu, yang pulang mungkin saya bisa melakukan pendekatan sama anak tersebut, ditanya kenapa tadi tidak fokus pada pelajaran. Nah, kemudian tindak lanjutnya ini untuk pembelajaran lebih baik lagi agar anak itu tadi bisa aktif pada saat berkelompok. Nah, ini tadi yang Bu Yuni sampaikan, melakukan pendekatan seperti itu. Kira-kira bisakah nantinya di pembelajaran selanjutnya dilakukan oleh Bu Yuni? Bisa. Sangat bisa ya Bu Yuni ya. Pendekatannya tadi, Oke. anaknya nanti bisa mungkin bisa memperbaiki lagi lah ya pada waktu pembelajaran kurikulum yang kemarin seperti ini. Kapan kira-kira Bu Yuni melakukan seperti itu yang sesuai dengan rencana Bu Yuni? Insya Allah di hari Senin Pak, pada waktu pembelajaran matematika. Ya, Islam minggu depan ya. Jadi baik. Jadi pembelajaran tadi akan dilakukan oleh Bu Yuni agar lebih baik bisa dicoba di hari Senin besok minggu depan kita ini. Baik, terima kasih Bu Yuni telah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga rencana yang dilakukan oleh Bu Yuni bisa terrealisasi dan juga pembelajarannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Yuni. Mohon maaf.